Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin serta jajarannya, yang juga kita hormati Ketua RW 13 Gria Bandung Asri beserta pengurus, Akhinal Kiram Al-Ustaz Terandes Haji Nur Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza mata urida ma'adahu bil ghadati wal ashi fa in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah fa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fayuqalu lahu hadza ma'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Maqal muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya kurang lebih begini: sesungguhnya setiap orang di antara kalian jika meninggal dunia, maka akan diperlihatkan tempat tinggalnya atau tempat tinggal terakhirnya di akhirat pada pagi dan petang. Apabila dia merupakan penduduk surga atau ahli surga, maka diperlihatkan adalah suasana surga, keadaan surga, lingkungan surga pada pagi dan petang. Tetapi apabila dia ahli neraka atau penduduk neraka, maka yang akan diperlihatkan adalah suasana neraka, keadaan neraka, dan lingkungan neraka pada pagi dan petang. Kemudian dikatakan kepada orang yang meninggal tadi, hadza maq'aduka, itulah tempat engkau, hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah, dan kau akan tinggal di sana sampai Allah membangkitkan kamu pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oh iya, pagi ini saya akan mengambil judul ceramahnya adalah malam pertama di alam kubur bersama hewan melata. Judulnya ya. Memang paling susah Pak ceramah seperti ini. Kalau saya ceramah tentang haji lebih mudah, karena saya pernah pergi haji. Kalau saya ceramah tentang sholat lebih mudah, karena sering melaksanakan sholat. Atau ceramah tentang pernikahan lebih mudah, karena sudah menikah. Apalagi bapak-bapak sudah beberapa kali menikah.
lebih gampang menceritakannya tuh kan. Tapi kalau cerita tentang alam kubur, ya, belum pernah nyoba. Ada yang pernah, Pak? Kalau sudah ada yang pernah boleh cerita, gitu ya. Nanti ada sebetulnya kisah-kisah dulu yang juga orang yang bangkit dari kubur. Ada dalam hadis diceritakan banyak. Nanti Bapak. Jadi kesulitan kita cerita tentang alam kubur itu karena kita belum pernah tinggal di sana. Oleh karena itu, sebagai bahan rujukannya hanya menggunakan dua saja, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena memang Quran dan Hadis itu lebih banyak bercerita tentang alam akhirat dibandingkan dengan kisah atau cerita tentang alam dunia. Jadi lebih banyak cerita alam akhirat. Kenapa? Karena memang tinggal di alam akhirat itu kan lebih lama. Tinggal di dunia kan cuma sebentar. Paling top 150 tahun lah. Udah hebat gitu ya. Amin. Ya, kalau dikasih nikmat usia panjang, amin. Tapi akhirat selama-lamanya. Sehingga pembahasan pun lebih banyak tentang alam akhirat. Cuma persoalannya tadi, banyak orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Banyak pejabat kita dikemukakan itu hidup di akhirat itu atau alam kubur itu hanya merupakan ramalan orang-orang Islam. Pejabat tinggi yang ngomong begitu, ya. Dulu, udah lama, dia tidak percaya dengan kehidupan akhirat. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana karya alam akhirat, khususnya alam kubur. Hadis tadi menjelaskan malam pertama di alam kubur itulah merupakan malam pertama dia meninggalkan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya yang nyaman. Itulah malam pertama istrinya menjadi janda. Itulah malam pertama anak-anaknya menjadi yatim. Itulah malam pertama orang tuanya kehilangan anak yang dikasihinya. Apa bayangan ya, orang yang dalam kubur itu pada malam pertama? Dr. Aid Al-Qarni menulis di sebuah kitab judulnya Awalu Lailatin fil Qabri, malam pertama di alam kubur. Judulnya saja sudah begitu. Saya sengaja mengambil kitab ini ya, sebagai bahan rujukan. Karena kalau baca hadis itu panjang sekali, maka saya akan ambil dari kitab Awalu Lailatin fil Qabri sebagai rujukan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Dia juga adalah penulis buku yang sangat terkenal, La Tahzan. Ya, kalau Bapak pernah baca buku La Tahzan, itu hebat sekali begitu. Apa mendunia? Ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni. Saya bacakan lagi karya emasnya. Ya, saya sampaikan pagi ini berjudul Awal Lailatul Qadr. Malam pertama di alam kubur. Apa kata beliau? Malam pertama dalam kubur itu yang dia ingat adalah tentang istrinya yang dia belum penuhi hak-hak istri terhadap suami. Artinya kewajiban suami belum dipenuhi kepada istri. Yang kedua tentang anak-anaknya yang selama ini sepanjang hidupnya atau lebih banyak dia memberikan nafkah kepada anak-anaknya itu menggunakan harta yang haram. Dibayangkan begitu. Yang ketiga kata beliau, dia teringat orang yang dalam kubur itu teringat akan orang tuanya yang sampai akhir kehidupannya dia belum sempat memberikan kebahagiaan atau rasa senang atau rasa bahagia kepada orang tuanya. Ada rasa penyesalan yang hebat bagi orang yang meninggal.
Lalu dia juga teringat tentang kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya yang selama ini banyak meminta bantuan kepada dia, tapi dia tidak penuhi itu. Lalu dia juga teringat tentang kawan-kawannya yang banyak janjinya diingkari. Dia teringat juga akan lilitan hutang yang membelit dirinya, bahkan berbasis riba yang tidak sempat dia lunasi itu. Terbayang dalam benak pikiran orang yang di alam kubur itu. Kemudian juga terbayang tentang amanah, tugas atau pekerjaan yang dia tidak lakukan semestinya. Itu semua membekas dalam pikiran. Kemarin kata Ustaz Qarni, dia sempat berpesta pora, makan nikmat ya, bersama keluarga, bersama teman itu. Tapi malam ini justru tubuhku menjadi makanan hewan-hewan yang berpesta pora di alam kubur. Kita, kata beliau, telinga kita kalau kemasukan semut satu tuh, ya, pernah semut masuk telinga, itu nggak enak, bersek bunyi keras ya, itu di telinga nih Pak, ambil air tuh, keluarin lagi, masih nggak mau keluar, nempel, susah ya, keluarin satu ekor semut saja yang kecil. Kata beliau, di alam kubur bukan cuma satu semut yang masuk telinga kita tuh, ada ribuan semut yang masuk telinga kita. Bisa begitu? Iya. Kalau kita meletakkan gula tuh di lantai, di tempat terbuka di luar katakanlah, gula, berapa detik kira-kira semut bisa datang? Tidak sampai 1 menit. Hitungan detik 1 datang. Tiba-tiba kita tidak paham bagaimana semut itu memberitahukan kepada kawan-kawan itu sampai dia datang mendatangi tumpukan gula. Lalu berapa banyak gula dalam tubuh kita? Ini karbo semua di tubuh kita. Sehingga ribuan semut itu menggerogoti tubuh kita. Dan bukan hanya semut, ada ulat, ada cacing, ada serangga yang merayap dari ujung kaki kita sampai terus ke kepala kita. Bahkan tidak jarang ular yang besar juga melintas di tubuh kita. Sementara kita tidak bisa menyaksikan benda-benda tadi, hanya sekedar merasakan dan meraba-raba. Jangan-jangan ini cacing masuk tubuh. Ya. Kita tidak bisa melihat. Kata Rasulullah, kubur itu dia bicara, ana baitul zulma. Ya fulan, aku ini rumah gelap bagimu. Aina ana wa baitul wahda. Aku ini rumah tunggal. Enggak ada jendela, enggak ada pintu, tertutup semua. Hadis lain, Rasul ceritakan. Aina ana baitul zur, ana baitul aqar, ana baitul hayat. Aku ini rumah ular. Aku ini rumah kalajengking. Aku ini rumah ular. Kubur ngomong pada kita. Sehingga kata Al-Qarni, hewan-hewan mata tadi merambat di sekujur tubuh kita. Dan kita bisa merasakan itu semua. Merasakan. Karena kata Rasulullah dan hadis riwayat oleh Anas bin Malik, innal abda idza dufina fil qabri washabuhu wa tawalla la yasma'u qarna li'anihim idza sarafa. Jika seseorang itu dibaringkan di dalam kubur, ditutup, makamnya tutup, tangannya duruk semua tuh, kemudian watawal ashabu, keluarganya, sahabatnya sudah meninggalkan kubur tuh, sudah pergi tuh. Apa kata Rasulullah SAW? Pemilik kuburan tadi
pasti bisa mendengarkan suara derap langkah kerabatnya, saudara-saudaranya yang meninggalkan kuburku. Maknanya sistem sarafnya bekerja sehingga dia bisa merasakan bagaimana kengerian hewan melata itu menggerogoti seluruh tubuhnya pada malam pertama. Yang hadis lain diceritakan pada malam kedua, malam ketiga itu hewan sudah kukur-bukan di dalam perut kita, mengoyak seluruh isi dada, semua menghabiskan usus yang ada di kita. Malam keempat sampai ketujuh perut kita sudah terburai, pecah, hancur isi perut kita, karena dibantu oleh hewan tadi. Bapak yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Abdullah ibn Umar dalam hadis yang saya bacakan tadi, kengerian di antara kehidupan hari-hari dalam kubur, bahkan pada malam pertama itu pun, dan itu merupakan ujian bagi orang yang ketika di dunia tidak melaksanakan atau menjauhkan diri dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi hewan-hewan tadi merupakan bentuk siksaan. Kenapa? Karena kata Rasulullah, jasad para nabi, jasad para rasul tidak akan disentuh oleh hewan-hewan yang ada di dalam kubur. Bahkan kubur itu sendiri tidak dapat melumatkan atau menghancurkan jasad para nabi dan para rasul. Paham ya perbandingannya nih. Jadi kalau Bapak punya kesempatan, ya, misalnya menengok kuburan Nabi Musa AS, ya, kubur Nabi Muhammad SAW, pemiliknya itu tidak disentuh oleh bumi, tidak bisa melakukan kain kafannya. Lalu kita dan di mana akan adanya? Kita berharap ada di antara kehidupan akhir Rasulullah SAW dan kehidupan orang-orang pada umumnya. Sambil contoh sahabat paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abi Thalib, ketika makamnya akan dipindahkan, jasadnya masih dalam keadaan utuh, bahkan berbau anjir, darahnya masih nempel di kain kafan itu, utuh, masih bau anjir. Padahal sudah ratusan tahun. Kisah semacam ini banyak kita temukan. Maaf, kubur salah seorang syekh dari Indonesia, Syekh Nawawi, yang dimakamkan di Makla. Belum lama, sekitar 10 tahun yang lalu, itu akan dipindahkan karena pelebaran kompleks makam Makla itu akan dipindahkan. Dan ketika digali, apa yang terjadi? Kuburan atau jasad Syekh Syekh Nawawi juga masih dalam keadaan utuh. Subhanallah. Kalau begitu, ternyata hewan melata, kuburan, pilih kasih, dia bisa memilih itu ternyata mana yang kira-kira bisa dijadikan santapan oleh mereka dan mana yang tidak pantas untuk dijadikan bahan santapan. Lah, hewan dalam kubur saja bisa memilih mana orang baik, mana orang jahat. Apalagi malaikat. Dia pasti bisa membedakan mana orang yang saleh, mana orang yang salah. Karena itu alam kubur ini jadi nasihat. Dulu suka bercanda, lamun kadaya kolot tong hilap meser bubur, lamun kadaya kolot tong hilap karena umur, deket kalian kubur tong lebeting sare dina kasur, komo bari pengandu bisa hirup jadi ngalantur,
Bagaimana kemudian kehidupan orang yang soleh? Kata Rasulullah SAW dalam hadis panjang diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Jadi kalau Bapak baca buku-buku, ada hadis ini diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Dia adalah sahabat Nabi yang banyak menulis tentang alam akhirat. Dia sahabat Nabi yang spesialis tentang alam kubur. Kata beliau, kalau Nabi SAW, fafrishu minal jannah walbasu minal jannah waftahu babalal qabru ilal jannah wa yufsahu lahul qabru madda basar fayati alaihi rajulun hasanul wajhi wa hasanus siyabi wa tayyib dirihi fayuqalu lahu abshir billadhi ma yasurruka hadha yawmuka ma kunta ta'ud. Qala man anta fabajuka biwajhi yaji'u bil khair ana amaluka salih. Kata Rasulullah SAW, jasad orang yang baik ketika dimakamkan, sekalipun kita bahasanya menggunakan kain kafan dari Masjid Muhajirin, begitu dimakamkan kain kafan itu diganti Pak dengan kain kafan yang berasal dari surga. Hamparan tanah yang dingin yang basah berair itu diganti dengan hamparan dari kain sutra yang dari surga, dan diberi pakaian yang juga dari surga, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian dibukakan pintu yang mengarah kepada suasana surga tadi. Dibukakan jendela yang mengarah ke surga, dan fayatihi mirrohi, dan bertiup angin surga tuh yang sejuk menyenangkan. Kata Rasulullah SAW, angin surga itu bertiup. Di samping pemandangan yang kita lihat, juga bau surga kita bisa rasakan. Tentu bau surga nyaman, enak, harum minyak wangi kasturi. Lalu kemudian kata Rasulullah, fayufsahu madda basari. Lalu kubur itu diperluas dengan sejauh memandang. Kita tinggal di rumah tipe 45, tipe 70. Kuburan kita bisa seluas lapangan bola. Nah, luas sekali. Madda basar. Itu kuburan yang akan ditempati orang-orang baik. Lalu kemudian datang seorang laki-laki, kata Rasulullah, hasanul wajhi, wajahnya bagus, kemudian pakaiannya bagus, baunya harum. Lalu dia berkata, Fulan, perasaan kamu ini seperti orang baik. Sebenarnya siapa kamu ini? Lalu orang tadi menjawab, ana amaluka sholih. Aku ini adalah amal soleh. Tuh, jadi amal soleh kita tuh Pak berubah jadi seorang laki-laki yang akan menemani kita dalam kubur. Ditambahkan lagi kemudian hamparan tempat itu ditaburi oleh bunga-bunga mawar yang mekar, harum wangi. Bahkan diberikan cahaya terang oleh hafalan Quran kita. Jadi, Bapak baca Quran tiap pagi. Tiap pagi, alhamdulillah. Itu kan menerangi kubur kita. Cuma dia masih biar Pak. Kayak voltasenya turun gitu ya. Nyala, mati lagi. Nyala, mati lagi gitu ya. Karena kita tidak menghafalkan. Tapi kalau Bapak hafalkan isi Quran itu, maka dia akan menyala terang. Karena hadis tadi bercerita tentang hafalan Quran. Seberapa banyak hafalan Quran kita, seterang itulah lampu yang akan Allah berikan di alam kubur. Bagi kita mungkin jadi hafid berat untuk kesampaian Pak.
sampai 30 juz berat. Sekalipun mungkin saja, tapi rasanya berat. Oleh karena itu yang gampang saja. Hafalkan minimal 13 surat juz amma yang paling akhir. 13 surat dari Qul Binas sampai Al-Hakumut Takasur. Ya. Sampai situ saja. Hafalkan itu di luar kepala. Karena itu bisa digunakan untuk sholat-sholat sunnah, sholat-sholat malam, sholat tarawih. Baca itu sebagai modal agar kubur kita terang. Ya. Jadi yang belum sempat hafal, hafalkan 13 surat sajalah. Kalau Fatihah kan sudah pasti hafal. Yang 13 surat ini baca baik-baik, ya. Makhraj hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya lengkapi supaya enak. Bisa digunakan untuk sholat sunnah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat macam-macam. Itu saja sebagai modal dasar agar kubur kita terang benderang. Kata Al-Qur'an, dia cerita tentang orang yang di alam kubur itu ada 7 macam. Yang pertama kata beliau, orang yang dikubur itu kalau dibuka kembali kubur itu maka kita akan temukan, kata beliau, maaf, wajahnya itu berubah menjadi kepala babi. Ini empirik, bukan hayalan, ya. Dia cerita tentang hasil empirik. Orang yang dikubur itu kemungkinan pertama kepalanya berubah, wajahnya berubah seperti kepala babi. Ketika ditanyakan kenapa, karena dia ini tidak melaksanakan sholat dan tidak merasa bersalah kalau sholat. Kita banyak, mungkin kalau tidak sholat jarang, tapi kita banyak dan kita tidak merasa berdosa kalau tidak sholat. Itu. Yang kedua, tidak boleh kok waktunya habis. Wajahnya berpaling dari arah kiblat. Ini cerita orang Islam, Pak. Saya tidak cerita orang kafir, ya. Ini cerita orang Islam. Kalau kita memakamkan jenazah mesti menghadap kiblat. Tapi kalau kita gali kembali, mesti ada di antara mereka yang wajahnya berpaling ke arah kiblat, berpaling dari arah kiblat. Kata Al-Qarni, dia adalah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan menyembah berhala, bukan menyembah patung, bukan menyembah dewa, tapi dia ada menjadikan sesuatu, benda, orang, benda, hukum, undang-undang, peraturan yang dituhankan oleh dia. Yang ketiga, ada orang yang wajahnya berubah jadi batu. Bapak punya patung kalau pergi ke Jogja kan jualan patung itu, ya, kepala yang dari batu pahatan itu, seperti itulah. Jadi kalau digali kubur itu wajahnya atau kepalanya berubah jadi batu yang hitam. Dia adalah orang yang durhaka kepada orang tua. Durhaka pada orang tua, kepalanya akan jadi batu, sekeras batu. Yang keempat, kata Al-Qarni, adalah orang yang dikubur itu kukunya akan memanjang, tumbuh dia sampai melilit tubuhnya. Kuku ini, kalau suka nonton film nenek lampir, kukunya panjang-panjang ya. Nah, orang yang dikubur itu kukunya tumbuh, Pak, melintir. Banyak kisah-kisah kalau kita menggali kubur di kampung itu kukunya tumbuh. Kata Al-Qarni, dia adalah orang yang suka memfitnah, ngomongin orang, bikin hoax, bikin berita, men-share berita-berita hoax, berita-berita fitnah, mengadu domba. Oleh karena hati-hati, telunjuk kita itu kalau pijit HP, jangan-jangan ini hoax, bikin fitnah, maka nanti dia alam kubur kukunya akan panjang. Berapa sekarang? Keenam. Yang keenam, kuburnya itu mengeluarkan bau busuk yang sangat tajam. Mungkin Bapak, kita punya pengalaman tersendiri kalau pergi ke makam-makam dia. Saya sering jumpai juga ada bau busuk macam itu. Di antaranya seperti makam Mustafa Kemal Atatürk itu.
sampai bertahun-tahun. Bau busuk itu tidak bisa dihilangkan sampai tercium sejauh 400 meter. Bau busuk tajam sekali, seperti pabrik aci itu, sebagai bentuk kuman. Dan yang ketujuh, kata Al-Qarni, adalah orang yang kubur itu wajahnya tersenyum, berseri-seri, menandakan dia rasa bahagia. Tidakkah kita ingin mendapatkan kubur dengan keadaan seperti itu? Harusnya ada, Pak, punya keinginan itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya, kata Al-Qarni, laksanakan saja seluruh kewajiban itu. Kewajiban saja itu laksanakan. Sholat ya, yang benar ya, tepat waktu, berjamaah ya. Kemudian puasa bulan Ramadan yang wajib saja. Zakat jangan fitrah aja, tapi zakat mal juga laksanakan terus ya. Ada rezeki pergi haji, daftarnya sekalipun belum bisa dilaksanakan, laksanakan itu yang wajib itu saja ya. Baru kalau sudah wajib sudah dilaksanakan, tambahin tuh sedikit demi sedikit yang sunnah-sunnahnya, tambahin. Jangan sia-siakan waktu. Kalau ada kesempatan melaksanakan sunnah, laksanakan. Hatta cuma tersenyum itu sunnah, Bang. Itu nambah deposit ganjaran kita. Gak usah pikir yang berat-berat, yang jauh-jauh, tersenyum saja ya. Kalau teman-teman ya mungkin sekarang nggak susah karena itu pakai masker ya. Nanti ya, tampilkan wajah yang sumringah yang senang. Ini orang menyenangin, nah gitu ya. Kelihatannya wajahnya wajah orang baik, gitu. Jangan jauh dulu cemberut, waduh susah nih. Kita ngomong juga negur juga nggak berani, Pak. Saya kadang-kadang kalau udah ketemu orang wajah juga tegang itu, ngucapin salam juga takut, Pak. Takut, serem juga nih. Udah pura-pura nggak lihat aja gitu ya. Jadi apa? Sederhana saja untuk menambah ganjaran ya. Senyum ke kamar mandi sampai orang Yahudi tanya kepada sahabat Nabi, ya fulan, benar nggak Rasulullah itu ngajarin kita seluruh kehidupan sampai perkara ke kamar mandi? Iya, hatta al-qiraah sampai urusan ke kamar mandi Rasul ajarkan. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pemurah, pengen ngasih pahala yang banyak. Rasul maaf cinta dengan umatnya nih, Pak. Rasul itu sayang kepada kita, Pak. Sehingga dikasih kesempatan untuk nambah amal dari berbagai macam urusan. Jadikan seluruh kehidupan kita ini jadi ibadah. Karena kita khawatir malam pertama dalam kubur itu kita menjadi santapan hewan-hewan yang melata. Nauzubillah min dzalik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bikurang maaf. Fattaqullaha wastata'tum wala minkum billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.